Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafat Dunia, NIM 1430106 dari Puk 13 Sil. Di sini saya akan mencoba acara 9. Yang pertama kita buka dulu Google Earth Engine-nya. Sebelum itu udah diregistrasi dulu ya. Oke, pertama kita klik ini script, kemudian kita klik new, pilih new repository, kemudian kita bisa namain acara 9. Kemudian kita klik create. Oke. Oh ya, sorry, acara 9. Oke, di sini udah ada. Kemudian kita klik set, aset ya, di aset. Kemudian kita klik yang new, pilih yang shapefile. Kemudian kita pilih sal batas salah 3, kita namain. Oh ya, I'm sorry, the first kita select dulu. Oke, di acara 9 ini yang kita masukin tuh semuanya, kecuali yang SBX ya. Jadi SBX gak usah. Kemudian open. Nah, sudah, kemudian kita upload. Oke, kalian bisa lihat progres dari penguploadannya itu di task. Nah, ini kita tunggu dulu yang stable. Oke, bisa kan ini udah ya kayak submit test gini. Kemudian pilih import into script. Nah, udah kayak gini. Terus yang di script ini kan udah ya. Kita udah upload kan yang batas salah 3 ini. Terus nah, download aja itu yang salah 3 salah soalnya. Kemudian kalian ke script. Nah, oke, kalau udah kan di sini nih. Langsung klik new, kemudian file. I'm sorry. Ini kita tadi dulu jadi attachment A. Nah, untuk nama filenya itu kalian bisa ganti menjadi terserah nama kalian juga boleh ini NDVI. Nah, kemudian kalian pilih oke aja. Ini akan muncul di sini NDVI. Nah, setelah itu oke, kalau udah kita bisa rename aja table ini menjadi batas. Oke, udah. Kalau udah kita open scriptnya dulu. Dah, ini dia. Oke, kita copy sampai sini. Yang sebelum ke print dataset ya. Kemudian kita copy. Yang for this is Copernicus benar filterable-nya itu batas. Kemudian sebentar. Kemudian kita ganti juga variable. Oke, setelah itu kita dua gini. Terus kita copy lagi di print dataset. Sorry. I'm sorry, man. Terus print dataset ini gunanya biar ini astagfirullah, biar muncul guys ya. Kemudian untuk memunculkan citra kita klik kayak ini. Kemudian astagfirullahaladzim ya Allah. Oke, seperti ini. Kita kopaskan saja. Untuk X-nya itu kalian ketikkan batas. Kemudian untuk clip datasetnya itu juga batas. Kemudian untuk citranya itu kita sorry. Salah 3. Begini ya. Oke, kalau udah kita geser ke rumus NDVI ya. Kita buka dulu NDVI. Ini gini terus kita kopikan saja dari sini sampai sini. Dari masukkan rumus sampai ke variable NDDI. Oke, kalau sudah kita nah, ini akan jadi seperti ini rumus NDVI ya. VI kemudian udah. Nah, ini biar dia nggak aktif. Yang hitung NDWI-nya itu di kontrol aja. Nah, maka akan jadi seperti ini. Jadi dia udah aktif cuma di catatan doang. Kemudian kalau udah kita memunculkan hasil NDWI sampai ke yang memunculkan DXI print to final image. Nah, ini langsung gini weh. Set. Ini NDVI. Kemudian map layer ini klipnya. Aduh, ini kita ganti dulu jadi NDVI. Klipnya itu ke batas. Kemudian untuk NDVI ya, NDVI X-nya kita ubah menjadi salah 3. Kemudian final image-nya itu ganti jadi NDVI. Udah NDVI. Nah, maka akan jadi seperti ini. Bisa langsung kita run aja. Kita tunggu dulu. Nah, inilah data yang inilah data yang kita gunain. Dia masih nge-lag. Nah, maka akan menjadi seperti ini.
Setelah itu kita buka lagi yang di Citra Satelit yang ekspor data. Oke, setelah itu kita kopikan final image. Oke, ini klik ke atas, sorry, terus ini X nya ini kita ganti salah, kemudian untuk region-nya itu klik ke atas seperti ini, kemudian di run. Oh ya, sorry, ini yang salah. Ke unsubmit ke size, ini NDVI salah 3, kemudian pilih run, namanya nggak usah diganti, kemudian pilih run. Nah, oke, kalau udah langsung buka aja Google Drive-nya. Bentar ya, ini lagi. Oke, ini kan udah keren ya. Udah, terus kita langsung aja buka NDVI salah 3 aktif gitu. Berarti udah. Kita balik lagi ke sini. Oke, kalau udah langsung kita save aja. Oke. Kemudian kita masukin lagi ya di aset. Kemudian sorry. Kita ke script. Kemudian pilih new. Pilih file. Ini dulu jadi 9A, habis itu kita pilih yang NDWI. Kemudian klik OK. Nah, habis itu kita klik yang sorry. Kemudian udah seperti ini, kemudian kita script ke yang NDWI. Kemudian habis itu kita ke yang Citra. Kita klik sampai sini. Setelah sorry, sampai sini deh. Kemudian kita kupas. Nggak bisa. Nah, udah kayak gini. Untuk variabelnya itu kita samain aja jadi batas. Kemudian untuk filter bone-nya ini kita ganti juga jadi batas. Nah, nanti akan jadi seperti ini. Oke, kalau udah juga boleh diberi copy ini sampai print dataset sampai sini, sampai Citra ini. Kalau udah jangan copy lagi. Ini print dataset menunjukkan Citra, kemudian untuk X-nya itu jadi batas. Terus kliknya itu jadi batas. Visualization-nya untuk Citra itu diganti salah 3. Salah 3 gini, terus habis itu kita ke notepad lagi, terus ke NDWI, astagfirullahaladzim. NDWI. Kan NDWI. Kita copy semuanya. Kalau udah, kita ke sini. Nah, ini kan diganti W, terus kemudian diganti NDWI. Nah, ini variabel apa, hitung ininya dinonaktifkan dulu. Oke, seperti itu. Kalau sudah, ini juga dinonaktifkan dulu variabel NDDI. Begini. Nah, oke. Kemudian kalau udah, ini kan kita cek dulu NDWI. NDWI terus udah multiplier itu. NDWI, kemudian jangan lupa ganti NDWI. Kemudian kita print, kita copy, maksudnya kita kopikan yang ekspor data. Nah, export kliknya itu batas. Kemudian NDWI. Salah 3 regionnya itu batas. Kemudian run. Oh ya, ini. Udah ya, ke run. Nah, kalau udah itu langsung kita run aja. NDWI salah 3, formatnya itu GeoTIFF. Kemudian kita run. Kita tunggu dulu. Oke, ini kan udah tercentang ya. Terus kita cek dulu NDWI salah 3 udah berarti. Begitu. Oke, kalau udah langsung aja kita ke ini kan udah ya. Kita ke aset batas. Oke, udah kan. Terus ke script new, terus tulisin NDDI. Kemudian untuk jangan lupa diganti dulu, kemudian klik OK. NDDI, kemudian kita OK. NDBI, terus kita ke aset, kita jadi batas. Kemudian kita copy dulu yang Citra sampai sini.
Kemudian udah diganti batas, terus untuk bawahnya itu kita ganti batas. Kemudian memasukkan citra, objeknya itu batas. Untuk klipnya itu juga batas. Visualisasinya kita citra salatiga. Oke, kemudian setelah itu kita copy yang ada di NDVI. Kita masukin semua rumus NDVI, NDXI, NDDI. Oke, sebentar. Terus kita kopikan saja. Oh, belum copy ya. Ini gini, terus batas rumus NDXI, ini rumus NDDI. Kemudian untuk ini sampai sampai sini. Nah, kayak gini. Kalau udah terus ini NDDI, kemudian terus kliknya kita kasih batas palet NDDI salatiga NDDI terus kemudian file image. Oke, NDDI. Terus kemudian kalau udah langsung saja di kita satu sini ya export data. Kemudian batasnya X-nya kita ganti batas NDDI, terus X-nya itu ganti salatiga. Untuk bagiannya kita pilih batas. Kemudian run. Oke, jika udah ini kan juga udah kurangnya di tasnya, terus kita run NDDI salatiga, kemudian kita run. Oke, kalau udah keren semua, kemudian ke kita cek dulu di NDDI ya. NDDI salatiga. Sudah, berarti kemudian kita save dulu. Oke, jika sudah kita akan move ke aplikasi yang lain. Oke guys, jadi kita udah lanjut di apa namanya art map, kemudian klik new maps, my template, kemudian map, kemudian klik OK, kemudian seperti biasa layer, properties, kemudian pilih yang time zone 49. Setelah itu seperti biasa kita data, kemudian kita pilih data download. Ini kalau udah kita klik yang NDVI, kemudian kita klik add. Nah, maka akan menjadi seperti ini. Kemudian oke, jadi langsung klikkan aja, kemudian pilih data, export data. Kalau udah ini tetap aja sama. Nah, cuman yang di sini nih kita ganti dulu jadi ke acara 9. Nih di sini. Kemudian klik add. Sorry, di sini. Sini. Kemudian kita add, kemudian selanjutnya foto 3. Nah, terus yang NVSL 3 ini kita acak aja. Kemudian ini kan masih hitam putih. Kemudian kita bisa reclassify. Oke, kemudian kita klik yang art toolbox. Nah, kalau udah pilih yang spatial analysis tool, kemudian pilih yang spatial analysis tool ya. Kemudian pilih yang request, kemudian reclassify. Untuk input rasternya itu pilih TIFF 03 yang terbaru. Nah, kemudian langsung aja classify. Nah, kita pilih aja jadi 5 seperti yang asisten. Kemudian untuk value-nya kita dari 0,2 kemudian 0,36 0,5 terus 0,6 terus ini kan karena maksimum segini berarti aku ke 0,7 aja yang paling maksimum untuk menghindari. Kemudian klik OK. Kemudian setelah itu kita klik OK aja. Nah, kalau udah seperti ini kita ubah dulu yang di mana gitu ya. Di acara 9 kemudian klik OK di sini, kemudian klik save. Kemudian langsung klik OK. Nah, maka akan jadi seperti ini. Kemudian setelah itu kemudian kita akan ke conversion tool, kemudian from raster, terus raster to polygon. Kemudian untuk input rasternya yaitu reclassive, kemudian untuk value-nya tetap, kemudian untuk simplify polygons itu jangan lupa di checklist. Kemudian kita tunggu aja. Nah, ini udah muncul. Kemudian untuk yang foto 3 ini kita bisa ancak aja juga. Nah, di sini kita akan mensimbologi. Oke, mulai simbologi dulu, kita bisa expose dulu, kemudian kita pilih properties, simbologi, kategoris, value-nya itu grid code, kemudian error values, kemudian kita
Nah, habis itu kita klik di sebelah bawah gini, reverse sorting. Nah, kemudian kita pilih yang rainbow, kan. Nah, untuk yang nomor 5 itu paling hijau, 61. Nah, kemudian klik apply. Nah, setelah itu kalau udah kita, oh ya jangan lupa untuk kemudian kita klik kanan bawah, sorry, kita klik kanan bawah sini. Kemudian properties scroll symbol. Kemudian untuk outline colornya kita pilih yang no color. Kemudian klik OK, apply dan OK. Maka akan menjadi seperti ini. Kemudian kita tambahkan saja data, kemudian pilih yang batas administrasi. Kayak gini. Kita simbol dulu. Kemudian klik OK. Kemudian ini yang kabupaten. Oke guys, jadi untuk batas provinsi itu ini, kemudian itu no color. Nah, kemudian klik OK. Maka jadi seperti ini. Kemudian batas kecamatan. Oh ya guys, benar. Kemudian batas provinsi ya. Maka akan menjadi seperti ini. Sebentar. Oke, kemudian seperti ini. Kita pilih yang labels, add level features in this layer. Kemudian pilih yang desa, favorite-nya. Kemudian klik apply. Klik OK. Akan jadi seperti ini. Oh ya, sorry, jangan lupa di labelnya. Jangan lupa di mas. Kemudian halo. Oke dan apply. Oke, akan jadi seperti ini. Kemudian untuk batas kecamatan itu ukurannya 10. Kemudian klik apply. Oh ya, untuk simbolnya kita jangan lupa di mas. Kemudian halo. Oke, apply dan seterusnya. Oke, setelah itu kita ke layout view. Maka akan jadi seperti ini. Oke, ini kita bisa ubah yang map scale-nya juga. Dan lain-lain. Ya, kita klik kanan dulu, kemudian kita pilih yang page and print setup. Kemudian pilih yang portrait. Kemudian pilih ini yang A3. Ini. Kemudian klik OK. Oke. Nah, setelah itu bisa digedein aja. Jangan digeser jadi ke 38. Maka akan seperti ini. Kemudian kalau udah tinggal kita kotakan aja circle di sini.
Kemudian pilih yang properties. Kemudian pilih yang properties tadi. Terus untuk fill colornya kita pilih yang color. Untuk outline colornya kita pilih yang, kemudian kita apply. Nah, kemudian oke. Maka akan menjadi seperti ini. Kemudian kalau udah, yang bawahnya juga sama, kita untuk circle di sini. Kita kasih lagi circle. Juga ini gini. Kemudian ini di properties. Untuk fill colornya diganti color, kemudian outline colornya jadi hitam, kemudian klik apply, dan oke. Maka udah jadi seperti ini. Jika udah, setelah itu oke, kemudian kalau udah ya, kita bisa adjust apa namanya skala-skalanya. Misal jadi 60 atau 50. Oke, ataupun bisa 45 juga boleh. Nah, udah seperti ini. Kan udah di-adjust skalanya. Setelah itu kita akan menyesuaikan ya skalanya. Kita klik kanan aja, house properties. Kemudian pilih yang grid, kemudian pilih yang grid, kemudian pilih yang vertical. Ini guys yang vertical ya guys. Kemudian untuk stylenya pilih yang stylenya kita ganti ke warna yang biru muda. Nah, ini yang big sky blue. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita klik next, 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 finish. Nah, kemudian setelah itu kita klik aja yang vertical ini, yang properties. Kemudian untuk labelsnya itu kita ganti dulu jadi Times New Roman. Kemudian ukurannya itu 10. Nah, terus kemudian untuk yang label orientation yang vertical labels itu cuma yang right sama left. Nah, kemudian sekarang di intervalnya itu bisa ya di ini masing-masing. Kayak misal 5, ini juga 5. Nah, misal kayak gini itu juga boleh. Kemudian pilih OK, apply, kemudian OK. Nanti akan jadi seperti ini. Nah, ini kan terlalu kecil, makanya kita boleh untuk apa namanya, ubah lagi di grids, kemudian propertiesnya itu bisa dikecilin lagi mungkin ya. Jadi mungkin kita lihat ya. Terus mungkin kita bisa ubah jadi 2. Dan oke. Oke, kita menggunakan interval yang detiknya itu jadi 100 ya. Setelah itu, kalau udah kita akan mengisi keterangan aja di bawah sini. Oke, kalau udah, kita akan membuat logo, bukan membuat, tapi memasukkan. Logo. Oke, kita masukkan logo painter baru. Ini. Seperti biasa, kayak gini. Jadi seperti ini. Kemudian kita tulis juga jurusan.
Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mati allati an'amta 'alayya wa an a'mala shalihan. Normalis difference vegetation index. Oke, kemudian daerah penelitiannya itu ada di peta klasifikasi NDVI. Peta klasifikasi NDVI, Normalis difference vegetation index, daerah penelitian kota Salatiga. Kota Salatiga, Jawa Tengah. Kemudian ini copy aja. Ya. Kemudian oke, kemudian kita langsung saja ke insert. Kemudian pilih not row. Kemudian pilih yang not row 8. Nah, habis itu klik OK. Kemudian oke, setelah itu kita klik insert lagi. Sorry, kok title. Kita pilih yang scale text, kemudian pilih absolute scale, kemudian properties, kemudian ganti jadi Times New Roman. Oke, kemudian di scale text ini kalian pilih yang absolute, kemudian nomor formatnya itu kita nolkan dulu yang roundingnya, kemudian klik OK, apply, kemudian OK. Maka klik OK. Seperti ini. Oke, setelah itu ke insert lagi, terus ke scale bar, terus pilih yang alternative scale bar 2, kemudian kita klik properties. Kemudian untuk number divisionnya kita pilih 5, kemudian untuk number subdivisionnya itu kita nolkan. Kemudian setelah itu kita uncheck yang show one division before zero. Kemudian setelah oke, untuk division unitnya kita pilih yang kilometers. Kemudian label positionnya itu after bars. Kemudian habis itu kita labelsnya itu kita ganti jadi km. So terus kita ubah dulu jadi dari Times New Roman 10. Kemudian klik OK. Kemudian untuk number and marks, oh ya, jangan lupa untuk when resizing-nya itu diganti jadi adjust width, jadi kita ganti jadi 4,6. 0,46 kilometers. And then the number and marks, okay, kemudian untuk frekuensinya itu divisions. Kemudian untuk posisinya itu above bar. And kita yang di format ini kita ganti dulu jadi Times New Roman. Kemudian sizingnya itu 10. And apply. Oke, dan oke. Oke, di sini. Seperti itu. Oke, kemudian kita pilih insert dulu. Kemudian pilih insert data frame. Kemudian di sini kita terus kita copy yang kemudian kita bisa paste lagi yang raster request ini. Kemudian oke, seperti ini. Kemudian pilih yang zoom to layar. Nah, ini bisa disesuaikan apa namanya? Jadi 1 cut.
kemudian kita klik yang layer properties. Nah, kita pilih dulu yang raster tadi class, kemudian kita pilih yang simbologi, feature, simbol, ini kita ganti jadi warna merah. Terus untuk outline colornya tone color, kemudian oke, kemudian apply, kemudian oke. Nah, seperti ini. Kemudian untuk karena batas provinsinya ini nggak kelihatan ya, jadi kita lebih kecilin lagi. Nah, ini nanti bisa di adjust. Nah, ya Allah. Atau apapun lah kayak gini. Oke, kemudian kita untuk ini dulu apa namanya? Background color. Kita klik yang insert, kemudian yang properties. Kemudian untuk frame backgroundnya kita ganti jadi LT blue, kemudian klik apply, kemudian klik OK. Nah, kemudian di batas provinsi kita ganti untuk fill colornya itu jadi warna hijau, like apple. Oke. Nah, maka akan menjadi seperti ini. Oke, kemudian kita rapiin dulu. Kemudian setelah kita adjust semuanya, kita tambahkan di sini tulisannya itu pilih yang ultra blue. Oke, kemudian apply dan oxy. Nah, jangan lupa. Oke, seperti ini jika sudah. Oke, udah. Kemudian pilih properties. No, aku mau ini, astagfirullah, kita mau ini. Kemudian pilih properties. Kemudian pilih yang grid, new, and then ini kita pilih next. Yes. Oke. Kemudian kita pilih yang colornya, kita pilih yang big, sky blue, kemudian klik OK. Kemudian next, kemudian pilih yang ini, kemudian pilih properties. Oke, kita set dulu, kita coba pakai satu ya guys. Kemudian untuk labelsnya kita pilih yang time Sherman. Untuk ukurannya biarkan 6, untuk label orientationnya left and right. Oke, kita apply dulu. Oke, apply and oke. Oke, semisal masih terlalu renggang, kita bisa ubah ya properties ini. Sorry ya guys. No. It's great. Oke, mungkin intervalnya bisa kita ganti jadi 0,6 and 0,6 or 7. Kita apply. Oke, apply. Kita coba lihat dulu apakah sudah. Jika sudah dirapikan, maka akan seperti ini bentuknya. Kemudian kita bisa mengetikkan untuk keterangan. Kita copy dulu. Keterangan. Kemudian oke. Kita bisa pakai garis bantu. Seperti ini. Kemudian pilih yang insert. Kemudian pilih yang legend. Kemudian pilih yang raster request sama batas provinsi. Kemudian pilih next. Kemudian pilih yang Times New Roman. Oh, I'm sorry ya guys. Sebelumnya yang layer ini tuh diactivate dulu. Nah, habis itu kita pilih yang legend. Kemudian pilih yang semuanya sampai sini. Kemudian next. Kemudian pilih yang Times New Roman. Untuk size-nya itu 12. I'm sorry. Maka akan jadi seperti ini teman-teman. Nah, ini kan masihnya terus kita convert to graphic. Kemudian ungroup. Kemudian jika udah terpisah-pisah kayak gini, kita namain dulu. Kayak ini kita tata dulu.
Sorry banget. Ini kita tata dari mulai ya. Oke, jika sudah maka akan seperti ini teman-teman. Kemudian kita bisa lihat. Seperti ini. Em, jika sudah kita bisa langsung saja ekspor. Untuk kita save dulu ya. Save. Nanti akan seperti ini. Kemudian kita bisa juga langsung ekspor ke cara 9. Kemudian udah. Oke, sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.